Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali ya pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar walaupun secara tidak langsung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa agar kita dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi ikatan kimia. Nah, di mana ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, Bapak harap semuanya sudah paham ya mengenai tentang materi ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai teori pasangan elektron kulit valensi atau teori SEPR dan teori domain. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau FSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, diharapkan dari materi ini yaitu siswa dapat menentukan bentuk molekul berdasarkan teori FSEPR dan teori domain elektron. Nah, sebelum kita masukin apa itu teori SEPR atau teori domain elektron, nah, kita harus tahu apa itu bentuk molekul. Nah, bentuk molekul itu merupakan gambaran secara umum, secara teoritis, tentang susunan-susunan atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron ikatan atau PI dan pasangan elektron bebas atau B atom pusat. Nah, bentuk molekul dapat ditentukan dengan teori tolakan pasangan elektron valensi atau FSEPR dan teori domain elektron. Nah, teori FSEPR dan teori domain elektron yaitu suatu area dalam molekul yang ditempati elektron disebut sebagai domain elektron. Nah, domain elektron itu meliputi pasangan elektron ikatan PI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, dan elektron tunggal yang dalam banyak kasus merupakan elektron bebas. Nah, teori elektron itu menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu saling tolak-menolak. Nah, sehingga tiap pasangan elektron itu cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Nah, teori ini disebut juga dengan teori FSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion yang dikembangkan oleh R.G. Gillespie. Nah, teori domain elektron itu adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektronnya pada kulit luar atom pusat. Nah, teori ini merupakan penyempurnaan dari teori FSPR atau Valence Electron Pair Repulsion. Nah, di mana domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron tersebut. Nah, jumlah domain elektron itu ditentukan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu setiap elektron ikatan, apakah ikatan tunggal, rangkap, ataupun rangkap 3, itu berarti memiliki satu domain. Nah, kedua, setiap pasangan elektron bebas itu memiliki satu domain juga. Nah, bentuk molekul hanya dapat ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Nah, terdapat 5 macam bentuk dasar molekul kovalen sebagai berikut. Nah, dapat dilihat, ada 5 bentuk. Yang pertama yaitu jumlah domain elektronnya jumlahnya 2. Nah, geometri domainnya yaitu berbentuk linear. Nah, misalnya domain elektronnya seperti ini. Lihat dia. Dia linear, artinya dia lurus. Perkiraan sudut ikatannya yaitu 180 derajat, sudut yang terbentuk. Nah, kemudian
Yang kedua yaitu 3 jumlah domain elektron. Nah, sudut yang terbentuknya 120, geometri domainnya yaitu segitiga datar atau trigonal planar. Nah, seperti ini ya, ini sebelumnya linear. Nah, kemudian selanjutnya yaitu 4, jumlah domain elektronnya ada 4. Nah, itu disebut dengan tetrahedral. Dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudut bentuknya itu 109,5. Nah, kemudian jumlah domain elektronnya ada 5, yaitu geometri domain elektronnya itu berbentuk trigonal bipiramid. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Itu trigonal bipiramid, sudut terbentuknya 90 yang di sini. Nah, sedangkan yang di sini yaitu 120. Nah, kemudian untuk yang oktahedral. Oktahedral dia jika jumlah domain elektronnya ada 6. Jadi geometri domain elektronnya yaitu oktahedral, sudut yang terbentuk ada 90 derajat. Ini oktahedral. Dari trigonal bipiramid tetrahedralnya. Nah, bagaimana merumuskan tipe molekul? Nah, jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu atom pusat. Nah, atom pusat itu dilambangkan dengan A. Ini lambangnya. Dilambangkan dengan A. Kemudian untuk domain elektronnya, domain elektron ikatan itu dilambangkan dengan X. Nah, sedangkan domain elektron bebas dilambangkan dengan E. Nah, jadi notasi tipe molekul dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kita tuliskan notasinya yaitu A, X, X-nya itu dia apa? A itu adalah atom pusat, X adalah elektron ikatan, kemudian itu N ini adalah jumlah domain pasangan ikatannya ya. Nah, dan E itu adalah domain elektron bebas, dengan M ini adalah jumlah domain atau jumlah pasangan elektron bebasnya. Nah, bagaimana cara meramalkan bentuk molekul? Nah, bentuk molekul itu dapat kita ramalkan, yaitu yang pertama dengan cara menggambarkan struktur Lewis senyawanya. Nah, yang kedua kita hitung jumlah pasangan elektronnya, yaitu pasangan jumlah PeI dan jumlah PeB yang di sekitar atom pusat. Nah, kemudian kita prediksi sudut-sudut ikatan yang mungkin terbentuk berdasarkan jumlah kelompok elektron dan arah-arah yang mungkin akibat tolakan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian tentukan rumus bentuk molekul atau klasifikasi SEPR. Dan yang terakhir yaitu memberikan nama bentuk molekul tersebut berdasarkan jumlah PeI dan PeB-nya. Nah, kita lihat ya, yang pertama yaitu bentuk molekul dengan dua pasang elektron di sekitar atom pusat. Nah, yaitu pertama itu adalah BeCl2, ada molekul BeCl2. Nah, yang pertama kita gambarkan struktur Lewis BeCl2-nya. Nah, di mana Be itu kan nomor atomnya 4. Nah, konfigurasinya 22. Cl itu 17 nomor atomnya, konfigurasinya 287. Nah, kita gambarkan. Nah, kita lihat gambarkan Cl, ini BeCl. Nah, kita lihat. Nah, pasangan elektron. Katanya mana ini? Nah, jumlah PI. Pasangan elektronnya itu ada 2, di pasangan elektron ikatannya 2. Nah, pasangan elektron bebasnya itu 0. Nah, klasifikasi
SEPR-nya yaitu kan tadi A atau pusat kan, kemudian itu adalah X itu adalah pasangan elektron ikatan. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlah dari pasangan elektron ikatan itu adalah 2, makanya AX2. Nah, kemudian ada E itu ada pasangan elektron bebas, E-nya nggak ada karena E-nya 0, jadi AX2 aja. Nah, bentuk molekulnya yaitu linear. Nah, kemudian untuk bentuk molekul dengan 3 pasang elektron di sekitar atom pusat. Nah, contohnya itu molekul SO3. Nah, sama seperti yang pertama, kita gambarkan struktur Lewis SO3-nya. Nah, S nomor atomnya 16, konfigurasinya 286. Nah, O itu ada 8, nomor atomnya konfigurasinya 2 dan 6. Kita gambarkan. Nah, sudah kita gambarkan di titik ini ya. Nah, pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita ramakan bentuknya yaitu seperti ini. Nah, jumlah PE-nya 3, jumlah PE-nya 3, PEI-nya ada 3, elektron ikatan 0, yaitu klasifikasi FeSPR-nya yaitu AX3 karena dia pasangannya ada 3, yang tadi kan 2. Bentuknya apa? Yaitu trigonal planar atau segitiga datar. Nah, kemudian bentuk molekul dengan 4 pasang elektron di sekitar atom pusat. Nah, contohnya yaitu molekul CH4. Nah, sama kita gambarkan struktur Lewis-nya. Nah, ini konfigurasinya 24, untuk H itu 1, kita gambarkan. Dan jumlah PI-nya itu 4, pasangan. Nah, pasangan elektronnya 4, PEB-nya 0, yaitu klasifikasi SEPR-nya yaitu AX4. Bentuk molekulnya yaitu tetrahedral. Nah, sama juga untuk 5 pasang elektron. Nah, contohnya itu molekul PCl5. Kita gambarkan struktur Lewis-nya. Nah, digambarkan kan ini P, Cl, 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 Cl. Nah, kita proyeksikan dengan struktur Lewis. Kita lihat PE-nya itu 5 karena PI-nya 5 ya, PB-nya 0, yaitu klasifikasi SEPR-nya yaitu AX5. Nah, bentuk molekulnya yaitu trigonal bipiramid untuk AX5 ya. Nah, untuk bentuk molekul dengan 6 pasangan elektron di sekitar atom pusat, yaitu molekul contohnya SF6. Gambarkan struktur Lewis-nya dulu, SF6 sama juga kayak itu 2S itu 286, F27 kita gambarkan. Nah, ini bentuknya proyeksi Lewis-nya kita gambarkan. Kita lihat jumlah PI-nya itu 6. Ya, PI dimana PI-nya itu 6 pada atom ikatannya ya. Nah, klasifikasi FSEPR-nya itu adalah AX6 karena PI-nya 6, PB-nya 0, bentuk molekulnya yaitu oktahedral. Nah, ini ada beberapa contoh beberapa tabel yaitu di mana ada pasangan elektron berikatnya berapa, ada pasangan elektron bebas, ada jumlah elektron, ada bentuknya apa, bentuk molekulnya, sudut ideal ikatannya berapa, contoh molekulnya. Nah, ini adalah bentuk dari gambar molekul tersebut. Nah, ada pasangan elektron berikatan 2, pasangan elektron bebasnya 0. Nah, EI-nya itu 2, PE-nya B-nya itu 0. Nah, maka jumlah elektronnya itu 2. Maka itu bentuknya linear ya. Contohnya ya tadi BeCl2. Nah, untuk kalau yang pasangan elektronnya 3, PEB-nya masih 0, itu masih segitiga planar seperti kita bahas BF3 tadi. Nah, kemudian ada bentuk bengkok. Nah, bentuk bengkok ini jika pasangan elektron bebasnya 1, pasangan elektron berikatnya 2. Nih. Ya, kalau itu jumlah elektronnya tetap 3.
Nah, itu bentuknya bengkok. Ini dia bentuknya ya. Contohnya yaitu SO2. Nah, terus ada tetrahedral, jumlah elektronnya 4. Nah, ada segitiga piramidal. Segitiga piramidal ini syaratnya 3. Nah, pasangan elektron bebasnya PeB-nya itu 1. Nah, jadi contohnya itu NH3, sudutnya sedikit berubah 107,5 derajat kurang lebih. Nah, bentuknya seperti ini, hampir mirip dengan tetrahedral. Tapi dia lebih kecil sudutnya. Nah, kemudian ada bengkok juga. Nah, itu jumlah pasangan elektron ikatan PI dan PIB-nya sama-sama 22. Nah, itu contohnya H2O, bentuknya berarti bentuknya seperti ini. Nah, itu sudutnya 104,5 derajat. Kemudian ada PCl5, segitiga bipiramidal. Nah, itu PEI-nya itu 5, PEB-nya yaitu 0. Sudah kita bahas di PCl5 ya. Nah, terus ada tetrahedral tak simetris bidang 4. Nah, ini ada PEI-nya itu 4, PEB-nya 1. Nah, hasilnya SF4, ini bentuk molekulnya. Terus ada huruf T, ada linear, ada oktahedral, segitiga bipiramidal, segitiga planar. Nah, itu ditentukan berdasarkan pasangan elektron berikatan dan pasangan elektron bebasnya. Nah, seperti contohnya ini ada linear, ada XeF2, kemudian huruf ClF3, ada oktahedral SF6, segi 4 piramidal, yaitu ada BRF3, dan segi 4 planar ya, ada XeF4. Itu. Nah, mungkin sekian mengenai materi pada hari ini ya, tentang teori elektron, teori pasangan elektron kulit valensi atau FSEPR, dan teori domain elektron. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.